Menurut saya musibah. Pak. Karena banyak masyarakat kita yang kurang literasi, gitu ya. Nah, sehingga menganggap bahwa pinjaman tanpa agunan atau hanya dengan foto selfie itu sangat mudah. Tapi di balik itu terkait dengan pencurian data pribadi, kemudian melegalkan segala cara dengan cara menelpon yang tidak etis dan sebagainya. Menurut saya kalau misalkan pun kita mau berusaha sebisa mungkin jangan pakai pinjaman online lah. Kalau kita kita bersih dari BI checking ataupun dari perbankan atau blacklist, saya harapkan mungkin lebih baik ke koperasi atau ke BPR ataupun ke perbankan. Jadi finally menurut saya kalau misalkan ini saya sebagai akademisi, menurut saya kalau ditimbang lebih banyak musibahnya ketimbang anugerah. Pak, ini kan di negara-negara ASEAN itu kan banyak yang menolak dengan adanya pinjol ya Pak. Ya. Lalu kenapa di Indonesia menjamur? Sebenarnya siapa yang diuntungkan, masyarakatkah atau golongan tertentu kah Pak? Agak sulit ini pertanyaan. Menurut saya golongan tertentu, gitu. Karena segala sesuatu aspek itu pasti ada ditimang-timang ya. Sebuah negara kemudian menerima sebuah kegiatan, baik itu yang sifatnya mungkin investasi ataupun apapun bentuknya, pasti akan ditimbang. Nah, terkait dengan negara ASEAN itu menolak karena mereka sudah tahu lebih banyak musibahnya ketimbang baik. Menurut saya pengalaman dari negara lain itu perlu ditinjau ulang untuk bagaimana kita menghambat pinjaman online ini, bahkan judi online ataupun online yang lain yang merugikan. Nah, sehingga perlu kolaborasi pemerintah untuk mencoba bagaimana sih kita supaya Indonesia ini yang akhir-akhir ini gitu justru banyak yang istilahnya meninggal ataupun mungkin bunuh diri ataupun cerai ataupun yang lain terkait dengan permasalahan pinjaman online dan judi online ini. Jadi menurut saya pemerintah harus aktif untuk segera mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada. Keuntungan selain profit tadi apa ya Pak? Gimana ya, Pak? Keuntungannya selain profit uang untuk yang penyedia tadi, yang Bapak lihat apa keuntungan yang petik sehingga keluar izin pinjol? Terkait dengan kenapa pinjol masih untung ya? Ya. Bisa jadi menurut saya Pak, pertama kalau kita tarik sebuah bisnis kan pasti menguntungkan ya Pak ya. Prospeknya bagus. Ya. Karena literasi di Indonesia ini teman-teman yang ada di daerah ini masih kurang. Saya pikir dengan adanya mereka menyebar pinjaman online ini dengan mudahnya, saya pikir mereka hitungannya tetap gali lubang tutup lubang dan tetap untung Pak. Saya pikir itu yang pertama itu. Yang kedua bisa jadi ini aspek pencucian uang, begitu ya. Orang-orang yang ada di atas yang sudah banyak uangnya, mereka bagaimana cara mencuci uangnya mungkin dengan salah satunya menginvest ke pinjaman online sehingga ini menjadi sah secara hukum dan legal untuk ditarik kembali uang ketika ini nanti ditutup. Bahkan pinjol menjamur ya? Menjamur, sangat menjamur. Tadi Bapak mengatakan seperti yang usaha-usaha lainnya ya, kalau kita mau mendirikan sebuah usaha kan pasti ada legal formalnya ya, terkait dengan identitas, misalnya direkturnya siapa dan sebagainya. Kemudian menyampaikan izin usaha di OSS misalnya, kemudian sampai terbitlah sebuah visitasi ataupun disahkan secara legal dan sah gitu. Nah, saya pikir dengan pinjaman online yang sekarang ini malah justru membuat ini menjadi virtual. Kenapa? Karena saya yakini bahwa bank-bank konvensional untuk buka di Pulau Seribu misalkan yang jauh butuh modal yang cukup tinggi gitu. Tapi artinya sebetulnya kalau dia secara legal formalnya itu adalah sudah bank-bank yang nasional, saya pikir nggak jadi masalah gitu. Cuma yang jadi problem adalah ini bank-bank yang tidak atau pinjaman online yang justru sangat membahayakan ya. Jadi kayak misalnya koperasi pun sebetulnya banyak koperasi yang bodong gitu. Walaupun dia sudah ada legal formalnya gitu. Tapi memang
kalau kita ngelihat dari sekian banyak ribu pinjaman online yang ada, ini lebih banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi menurut saya langkah-langkahnya adalah kita sebetulnya bisa duduk bareng. Sebetulnya tanpa duduk bareng pun sudah tahu nih, hasilnya pinjaman online ini sebetulnya banyak merugikan masyarakat yang justru minim literasi, kemudian pinjamannya sangat mudah. Dan kenapa masih untung ya, karena mereka gimana nggak untung, misalkan pinjam 1 juta jadi 600.000, pinjam sekian juta dapat sekian ribu. Jadi ketika dia membayar justru dinaikkan lagi platformnya. Seperti yang tadi Bapak tadi bilang, saya mau bayar tapi malah justru ditunda-tunda begitu. Jadi gitu ya. Pak, Bapak optimistis nggak sih Pak, karena salah satu komisarisnya dari pinjaman online itu saya sempat ngecek itu orang pemerintahan loh Pak. Saya optimis atau enggak itu sebetulnya optimis ya, tergantung negara kita ini mau tegas atau enggak sebetulnya. Kalau sudah main lobby-lobby, saya pikir ya semuanya akan bisa ya. Tapi menurut saya selaku akademisi dan mahasiswa saya juga mungkin ada yang kena juga. Saya pikir bahkan mungkin penyebarannya cukup masif. Kalau misalnya ini mau tidak tegas, saya pikir hilang. Nah nanti jangan salah, pinjol tutup ada yang lain lagi nanti. Gitu. Jadi memang permasalahannya nggak hanya pinjol aja, cuma modelnya saja, gitu ya. MLM banyak kok, gitu juga. Game-game juga banyak. Nggak hanya ini loh, game juga banyak modusnya. Pak, terkait Belum ada lembaga yang memang benar-benar mewadahi ya. Jadi tadi saya sampaikan data kita misalkan yang seharusnya tidak tersebar, malah justru bank lain kok tahu. Saya pikir ini dari mungkin SDM yang sudah resign membawa data kita yang seharusnya kita nggak sebar jadi kesebar. Jadi data perlindungan pribadi atau PDP yang sekarang ini lagi dibahas, saya pikir untuk segera disahkan begitu, karena ini terkait dengan perlindungan, apalagi kemarin data dari Kominfo cepat bocor begitu. Dan mungkin saya pesan buat masyarakat lebih aware lagi apapun gempurannya terhadap pinjaman online, judi online, ataupun game-game yang lain, kripto, macam-macam. Saya pikir ini tinggal kesadaran kita aja, memperbanyak literasi, apakah ini oke atau enggak. Saya pikir itu sih. Ya, cukup ya. Ya, jadi beberapa minggu ini ada beberapa yang gagal bayar ya. Tapi setelah dicek ternyata banyak yang pinjaman online yang ilegal. Ya udah nggak usah bayar. Tapi terornya ini loh Pak yang nggak berhenti. Nah jadi menurut saya tetap dengan langkah diplomatis, kita tanya ke OJK, kita tanya ke kepolisian bagaimana menghadapi ini, walaupun memang salahnya di kita karena kita minjem dan kita cuma memang nggak tahu literasinya bahwa ini tuh ilegal. Nah saran saya itu satu. Yang kedua, pemerintah cobalah bikin data simulasi terkait dengan berapa banyak dari sekian orang yang ikut itu yang anugerah atau musibah tadi itu. Nah kalau memang banyak musibahnya, saya pikir ini jadi momentum yang baik bagi kita untuk mendorong bahwa ini harus ditutup. Negara kita ini kan harus viral dulu ya, baru bertindak gitu. Saya pikir dengan sebetulnya sudah banyak Pak gitu. Cuma memang saya meyakini karena banyak nasabah yang masih di pinjaman online legal ini yang masih harus dilindungi. Saya pikir ini nanti perlahan, saya pikir dari 98 ini tinggal beberapa saja. Kalau catatan akademisi yang meninggal gara-gara pinjol ini udah berapa Pak? Kalau lebih dari 3.000 kali ya Pak. Menurut Meninggal data saya, dunia, ya. bunuh diri karena Bunuh diri pinjol. karena pinjol. 3.000 ya? Ya, 3.000-an. Pak mau Bahkan nanya. yang cerai juga banyak Pak. Oh, kalau jelas. Khususnya yang jelas terkait dengan awareness kita. Pertama terkait dengan sosial media kita, ya. Kita harus berhati-hati terkait bersosial media, selfie atau apapun itu. Yang kedua, terkait dengan penggunaan aplikasi entah di perusahaan ataupun di sosial media dan sebagainya, password harus sering diganti, ya. Jadi selain sering diganti, password jangan sama gitu. Kalau kita punya beberapa aplikasi ya
kita coba untuk dibedakan dikit-dikit lah gitu ya. Nah yang ketiga terkait dengan orang yang intinya mau meminta data kita, entah itu untuk kepentingan mendaftar untuk bekerja, ataupun minyak goreng, ataupun sembako, ataupun apapun ya, istilahnya begitu, kita harus bersabar diri melihat dengan logis bahwa ini sudah pasti nggak benar. Nah, bahkan data-data kita yang sudah ada di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun di Bukalapak itu sebetulnya sebagian sudah kebobol Pak gitu. Jadi kalau kita melihat di website yang mengumumkan data kita sudah kebobol atau enggak tuh, saya punya data di Bukalapak begitu, data saya juga jebol. Nah, cuma karena sudah tersebar, ya sudah. Gitu. Jadi tipsnya adalah berhati-hati ketika mengisi sesuatu, kemudian bersosial media dan ganti password. Yang tadi hotspot Pak. Oh iya, kalau itu lebih ke masalah